Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Sukmanggara dengan NIM P0722021610. Di sini saya akan melakukan seminar hasil dengan judul pengaruh restrain lengan dan kaki terhadap penurunan perilaku kekerasan pada pasien dengan skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji 1 yaitu Ibu Asawina, lalu kepada anggota Penguji 1 Bapak Wiyadi, dan anggota Penguji 2 Bu Diastiani. Yang pertama adalah latar belakang. Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang bias mempengaruhi fungsi otak manusia, mempengaruhi fungsi normal kognitif, mempengaruhi emosional dan tingkah laku seseorang. Menurut Depkes RI pada tahun 2015. Faktor yang menyebabkan terjadinya skizofrenia yaitu ada dua. Yang pertama faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Menurut hasil observasi dan wawancara di RSUD Atmahusada Makam Samarinda, didapatkan selama 3 bulan terakhir terdapat 106 jiwa pasien skizofrenia dengan perilaku kekerasan dan diberikan pemasangan restrain. Lalu dapat disimpulkan apakah ada pengaruh restrain lengan dan kaki terhadap perilaku kekerasan pada pasien dengan skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Tujuan yang pertama itu ada tujuan umum untuk mengetahui pengaruh restrain lengan dan kaki terhadap penurunan perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik penderita skizofrenia yang meliputi jenis kelamin dan usia responden. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol pada pasien skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi pada pasien skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Lalu yang keempat, menganalisis intervensi pengaruh penggunaan restrain lengan dan kaki terhadap penurunan perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Metode penelitian. Yang pertama itu desain. Jenis penelitian yaitu quasi eksperimen dan desain pretest and post-test with control group. Untuk populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh pasien perilaku kekerasan dengan skizofrenia di RSUD Atmahusada Makam Samarinda. Untuk sampelnya sebanyak 32 responden dengan menggunakan teknik proposite sampling. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tahap persiapan data, yaitu studi pendahuluan dan surat izin penelitian dan ethical clearance. Yang kedua, tahap pelaksanaan, identifikasi responden, inform concern, melakukan intervensi pemasangan restrain lengan dan kaki. Lalu ada tahap akhir, yaitu pengolahan data, lalu ada analisa data. Yang pertama, uji univariat, distribusi frekuensi. Lalu yang kedua, uji bivariat, Wilcoxon test, dan Mann-Whitney test. Hasil penelitian, analisa univariat sesuai karakteristik responden menunjukkan pada kelompok 1, sebagian besar responden berusia 26 sampai 30 tahun, sebanyak 12 orang dengan persentase 75%. Lalu pada kelompok 2, sebagian besar 26 sampai 30 tahun, sebanyak 11 orang dengan persentase 64,7%. Lalu pada kelompok 1, sebagian kecil responden berusia 31 sampai 35 tahun dengan jumlah 4 orang dengan persentase 25%. Lalu pada kelompok 2, sebagian kecil responden berusia 31 sampai 35 tahun dengan jumlah 3 orang dengan persentase 18,8%. Lalu karakteristik responden sesuai dengan jenis kelamin. Sebagian besar pada kelompok 1 berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 12 orang dengan persentase 75%. Pada kelompok 2, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 9 orang dengan persentase 56,2%. Lalu pada kelompok 1, sebagian kecil responden sebagian kecil berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 4 orang dengan persentase 25%. Lalu pada kelompok 2, sebagian kecil responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 7 orang dan persentase 43,8%.
Lalu ada analisa univariat sesuai variabel perilaku kekerasan pada kelompok kontrol. Dan pada tabel menunjukkan sebagian besar responden memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 10 orang dengan persentase 62,5%, dan hampir setengahnya berperilaku kekerasan berat sebanyak 6 orang dengan persentase 37,5% pada pretestnya. Lalu pada posttestnya sebagian besar responden memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 11 orang dengan persentase 68,8%. Lalu hampir setengahnya berperilaku kekerasan ringan sebanyak 5 orang dengan persentase 37,2%. Lalu ada hasil penelitian analisa univariat sesuai variabel perilaku kekerasan pada kelompok intervensi. Pada pretest menunjukkan kurang lebih setengahnya memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 8 orang dengan persentase 50%, dan setengahnya berperilaku kekerasan berat sebanyak 8 orang dengan persentase 50%. Pada posttestnya sebagian besar responden memiliki perilaku kekerasan stabil dengan 10 orang dengan persentase 62,5%, dan sebagian kecil berperilaku kekerasan ringan dan sedang sebanyak masing-masing 3 orang pasien dengan persentase 18,8%. Lalu hasil penelitian analisa bivariat dengan uji Wilcoxon test menunjukkan pada kelompok 1 didapatkan p-value 0,0001. Lalu pada kelompok 2 menunjukkan didapatkan nilai p-value 0,002. Lalu analisa bivariat dengan uji Mann-Whitney pada pretest kelompok 1 dan kelompok 2 pada kelompok 1 dengan min 17,50 didapatkan nilai p-value 0,483. Lalu pada kelompok 2-nya didapatkan dengan min 15,50 didapatkan nilai p-value 0,483. Pada posttestnya kelompok 1 dengan min 10,94 didapatkan nilai p-value 0,001. Pada kelompok 2 nilai dengan min 22,06 didapatkan nilai p-value 0,001. Pembahasan. Pada usia, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan usia didapatkan pada kelompok 1 atau kelompok intervensi sebagian besar berusia antara 26 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 75%. Dan sebagian kecil berusia antara 31 sampai 35 tahun, yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 25%. Lalu jenis kelamin, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin pada kelompok 1 atau kelompok intervensi sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 75%, dan sebagian kecil responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 25%. Lalu pada kelompok 2 pada usianya, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan usia didapatkan pada kelompok 2 atau kelompok kontrol. Sebagian besar responden berusia antara 26 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 68,75%, dan sebagian kecil responden berusia antara 41 sampai 45 tahun, yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 12,5%. Untuk jenis kelaminnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin pada kelompok 2 atau kelompok kontrol sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 9 orang dengan persentase 56,25%. Lalu pengaruh restrain dengan
lengan dan kaki terhadap perilaku kekerasan. Peneliti menggunakan uji statistik Wilcoxon t-test dan Mann-Whitney test. Hasil penelitian didapatkan bahwa pada kelompok 1 didapatkan nilai p-value 0,001 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata perilaku kekerasan yang bermakna antara pre dan post intervensi. Pada kelompok 2 didapatkan nilai p-value 0,01 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, terdapat adanya perbedaan yang bermakna atau signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata perilaku kekerasan antara pre dan post pada kelompok kontrol. Keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu tingginya perilaku pasien yang agresif menjadi salah satu hambatan saat melakukan penelitian. Yang kedua, kurangnya kelengkapan APD pada saat melakukan penelitian dikarenakan terbatasnya jumlah APD pada masa wabah pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga itu pendokumentasian jumlah pasien yang dibatasi karena merupakan ketentuan dari pihak RSCD Atmosada Makam Samarinda. Kesimpulan. Yang pertama, perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol pada pasien dengan gangguan jiwa skizofrenia dari 16 responden. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa pre-test pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 10 orang dengan persentase 62,5% dan hampir setengahnya berperilaku kekerasan berat sebanyak 6 orang dengan persentase 37,5% dan hasil post test pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 11 orang dengan persentase 68,8% dan hampir setengahnya berperilaku kekerasan ringan sebanyak 5 orang dengan persentase 31,2%. Lalu perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi pada pasien dengan gangguan jiwa skizofrenia dari 16 responden. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa pretest pada kelompok intervensi setengahnya memiliki perilaku kekerasan sedang sebanyak 8 orang dengan persentase 50% dan setengahnya berperilaku kekerasan berat sebanyak 8 orang dengan persentase 50%. Dan hasil post test pada kelompok intervensi sebagian besar responden memiliki perilaku kekerasan stabil sebanyak 10 orang atau dengan persentase 62,5% dan sebagian kecil berperilaku kekerasan ringan dan sedang sebanyak masing-masing 3 orang dengan persentase 18,8%. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan menggunakan uji Wilcoxon test, didapatkan nilai p-value 0,001 kurang dari 0,5. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh intervensi restrain lengan dan kaki dalam menurunkan perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia. Untuk saran bagi RSCD Atmosada Makam Samarinda, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi mengenai intervensi keperawatan dalam menangani pasien dengan gangguan kejiwaan skizofrenia yang memiliki perilaku kekerasan. Bagi ilmu keperawatan, hasil penelitian ini hendaknya digunakan sebagai masukan untuk memberikan informasi tambahan lagi ke pendidikan dan keperawatan jiwa mengenai intervensi pengaruh penggunaan restrain lengan dan kaki terhadap perilaku kekerasan pada pasien. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya penyembuhan pasien dengan gangguan jiwa skizofrenia. Sekian dan terima kasih.